Orang bisa menyakiti nggak hanya dengan lisan, tapi orang bisa menyakiti dengan tangan, tapi sama dan bahkan lebih parah daripada lisan. Islam itu punya satu kalimat yang sangat sederhana, kalimat yang thayyibah, kata Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kalimat thayyibah ini ditanam, dia akan memunculkan sebuah pohon yang baik. Amal soleh itu ya harus kelihatan biar dilihat oleh orang dan orang bisa mencontoh. Betul, ketika saya tadi di luar ngomong dengan Mas Baim mungkin kaget. Ustadz juga nonton anime? Iya. Nonton baca komik? Iya. Karena banyak orang salah paham bahwasanya seolah-olah agama hanya ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Padahal kemudian kalau kita lihat contoh salah paham dalam agama lagi adalah agama itu menolak akal. Padahal Islam itu justru beratus-ratus kali nyuruh kita mikir. Dan bahkan nyampein kepada kita, Allah nyampein, hati-hati loh, kalau kamu nggak mikir, kamu bakal berakhir di tempat yang nggak bagus. Tapi kalau kamu mikir, kamu bakal dapat Allah. Makanya kemudian itu tantangan bagi saya untuk berpikir, dan kemudian saya dapat Islam. Itu singkatnya. Nah, nanti beliau ceritain panjangnya dari Isya sampai subuh. Jadi kira-kira itu jawabannya. Kenapa saya bisa masuk Islam atau bisa nyampe ke dalam Islam? Karena bagi saya itu adalah ujung daripada pencarian logika saya. Kalau bilang Islam itu ternyata yang terbaik setelah mempelajari semuanya, itu dari mana? Nah, jadi gini, kita sudah dapat Tuhan nih, kita sudah dapat Allah. Tinggal kita mikirkan ya. Di antara kemudian banyak pilihan ini, yang mana yang akan kita pilih? Dan sorry, disclaimer, kita nggak berniat untuk menjelekkan apapun. Cuman ini cerita kita pribadi. Saya senang baca Sherlock Holmes. Di Sherlock Holmes itu dia memperkenalkan satu teori yang diperkenalkan sama orang-orang yang logik. Namanya teori deduksi. Pernah dengar? Nah, ini anak bahasa tahu. Kalau memang anak bahasa makanya jangan ngaku anak bahasa. Dalam teori bahasa, paragraf itu ada dua. Ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif. Masih ingat? Kalau paragraf induktif itu adalah dari khusus ke umum, dari teoritis kesimpulan di awal lalu kemudian diterangkan kemudian baru ke belakang. Paragraf deduktif sebaliknya, karena dia tidak punya kesimpulan di awal, dia skeptis di awal, dia tampakkan beberapa hal-hal yang umum baru kemudian berkesimpulan di ujungnya. Itu kan paragraf. Ternyata itu dari teori untuk mencari satu kebenaran. Jadi gini teorinya, lihat ya. Teori induksi dia nyari kebenaran dengan cara verifikasi. Teori deduksi, dia mencari kebenaran dengan cara bukan verifikasi, tapi falsifikasi. Nanti saya akan jelasin. Coba lihat. Sherlock Holmes pernah bilang sama Watson, temennya, dalam buku judulnya The Sign of Four. Itu kemudian dia, saya lupa halamannya karena saya bukan Adi Hidayat. Gitu kan ya. Nah terus kemudian dia bilang gini, how many times I should tell you Watson, kalau nggak salah kata-katanya adalah, how many times I should tell you Watson, if you remove all the impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Jenius banget. Jadi dia bilang gini, Watson, saya tuh harus ngasih tahu kamu berapa kali sih ketika kamu meminggirkan segala sesuatu yang tidak mungkin, maka yang tersisa itu betapapun kamu nggak suka, betapapun itu kayaknya mustahil, itulah kebenarannya. Karena waktu itu Sherlock Holmes lagi menyelesaikan satu kasus di mana pembunuhnya itu kayaknya bukan dia. Orang-orang semua nggak percaya, tapi semua sudah disingkirkan. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Makanya tinggal satu, itu yang benar. Itu namanya teori falsifikasi. Jadi bukan mencari yang benar, tapi mencari yang salah. Ketika kita sudah bisa minggirin semua yang salah atau yang nggak benar, maka yang tersisa dari ujian-ujian itulah kebenaran. Nah, kapan teori falsifikasi bisa digunakan? Ketika kita tidak berhadapan dengan sesuatu yang diindra secara langsung. Kita nggak bisa verifikasi. Kalau kita bisa verifikasi, tinggal verifikasi. Ustadz, antum benci sama saya. Verifikasi dong. Gitu kan ya. Tapi kalau kita nggak tahu orangnya seperti apa, ya kita cari dong. Ini kayaknya enggak deh, dia mencintai saya. Buktinya dia segrup sama saya dan nggak punya grup yang lain. Gitu kan ya, tanpa saya. Gitu kan ya. Dia nggak pernah jelek-jelekin saya di sosial media. Oh, berarti mungkin dia. Kenapa? Kayaknya dia ada motif. Itu adalah teori deduksi namanya. Nah, dalam menemukan agama yang benar, itu yang saya gunakan. Kita gunakan uji-uji terhadap kemudian agama-agama ini dan kitab-kitabnya, yang mana yang mengklaim sebagai agama yang benar kita uji. Nah setelah kita uji ternyata Al-Quran dapat yang benar. Maka coba lihat contoh di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah bilang lihat Al-Quran ini keren banget, nggak pernah. Tapi apa yang Allah bilang? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Udah deh, saya nggak perlu mengklaim yang paling hebat, tapi siapa di antara kalian yang punya sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran, datengin. Asik kan? Jadi bukan ngomong gue yang paling hebat di atas muka bumi, bukan. Tapi gini, lu lawan gue, kalau lu menang, berarti gue di bawah lu. Asik gak? Nah, ini teori falsifikasi. Jadi dia bukan verifikasi. Nah, ini cara untuk membuktikan Islam. Maka kita lihat
Seperti apa kemudian ciri-ciri agama yang benar? Agama yang benar harusnya sesuai dengan fitrah manusia. Agama yang benar contohnya adalah dia bisa jadi menenangkan hati kita dan memuaskan akal kita. Islam memenuhi semuanya. Contoh terakhir kali, ini sekali lagi disclaimer, cuma sekadar cerita saja. Ini ada percakapan menarik. Kakak saya mau masuk Islam, ngobrol lah sama ibu saya. Lalu kemudian ibu saya bilang, emang kenapa namanya Freddy, kenapa kamu harus kemudian pindah ke agamanya Felix Islam gitu kan ya. Saya bilang sama ibu saya, ya karena agama Islam punya tuntunan terhadap segala macam. Contoh nyata saja, misalnya di dalam Islam kita punya tuntunan dari masuk WC sampai dengan hidup bernegara. Yang paling mudah bagi jombloan dan jomblowati adalah, sekarang saya tanya, ada nggak orang nikah niatnya pengen cerai? Ada nggak? Nggak ada. Pertanyaannya, banyak yang cerai atau banyak yang selamat? Entah dia HTS atau HST. Hubungan tanpa status atau status tanpa hubungan, STH. Nah, berarti antara dia STH atau HTS. Kenapa? Karena dia tidak punya sebuah, ya ibaratnya gini, dia jalan tapi trial and error. Lalu kemudian saya bilang sama ibu saya, mohon maaf tapi kalau di tempat mami, di agama mami, kira-kira diatur nggak bagaimana cara seorang suami kalau istrinya marah? Atau sebaliknya, seorang istri kalau suaminya marah? Di dalam Islam, Masya Allah, itu diatur betul. Sangat diatur sekali. Contoh misalnya, di dalam Islam nggak kenal kata-kata kayak teorinya Joker. Sedangkan suami-suami di Indonesia banyak kan begitu. Kenapa bisa tahu, Ustaz? Banyak yang konsultasi pada saya. Ratusan konsultasi. Misalnya mental Joker tuh kayak apa? Karena lo menyakiti gue, maka gue bisa buat lo lebih sakit. Kenapa? Karena tidak ada cowok yang jahat. Yang adalah cowok yang tersakiti. Nah yang terjadi, karena contoh misalnya, ini mohon maaf ya, mohon maaf kalau ada yang pemirsa yang di bawah umur gitu kan ya. Tapi, ini kayak pengalaman, merasa relate banget ya gitu kan ya. Riang gembira. Enggak, jadi gini maksudnya. Jadi gini, coba lihat ya. Banyak di Indonesia yang terjadi adalah ketika dia merasa bahwa istrinya tidak bisa memenuhi apapun keinginan dia bilang kalau lu nggak bisa, maka gue bisa melakukan sesuatu yang lain. Padahal di dalam Islam nggak boleh. Lalu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kayak ini? Banyak sekali di dalam Islam. Contoh misalnya, di dalam Islam sebelum saya menikah, saya bilang sama istri saya, Dek, hafalkan satu hadis. Hadisnya keren banget. Dari kemudian hadis Baihaqi, Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, mau nggak kami kasih tahu kepada kalian istri-istri yang nanti akan menghuni surganya Allah? Mau dong para sahabat. Rasul katakan begini, ada 4 syarat. 1, yang punya banyak anak. Tambah lagi mas. Bukan anaknya mas ya, bukan istrinya. Yang punya banyak anak. Ya saya khawatir nanti salah paham. Yang punya banyak anak. Yang kedua, yang baik. Yang baik itu maksudnya adalah yang penyayang pada anaknya, yang tutur katanya lembut, yang gak teriak-teriak dan segala macam. Yang ketiga, yang paling banyak manfaat buat suaminya. Yang keempat, yang paling luar biasa adalah kata Rasulullah, yang kalau suaminya marah ke dia atau dia yang marah pada suaminya, anyway, dia akan langsung menghambur ke pangkuan suaminya lalu berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau meridhoi aku. Luar biasa kan? Coba tuh sengaja itu kan. Nah, coba bayangkan ya. Kalau andaikan orang ini, makanya saya bilang dalam pernikahan dalam Islam itu bukan saling cinta, tapi yang pertama adalah mereka sama-sama mencintai Allah. Maka mereka bisa saling mencintai karena mereka mencintai sesuatu yang sama. Maka ketika sama-sama mencintai Allah, istri itu ngambeknya, kerasnya, sakitnya. Tapi ketika dia diperintahkan begitu, dia bilang, gue bukan melakukan karena lu ya, gue melakukan karena Allah. Mohon maaf suamiku, aku belum bisa memejamkan mata sebelum kau meridhoi aku. Coba kalau saya istrinya nggak paham Islam, terus nikah tuh, terus suaminya bilang sok-sokan Islami gitu kan ya. Kamu ingat nggak hadisnya? Terus dia bilang, terus gue harus bilang wow gitu. karena dia kemudian beda frekuensi. Maka saya bilang sama ibu saya, di dalam Islam kita punya solusi dalam banyak hal. Kita punya Rasulullah Muhammad sebagai contoh nyata dalam memperlakukan istrinya. Suatu waktu ketika Rasulullah bermasalah sama istrinya, Rasul nggak main pukul. Rasul mengharamkan tangannya daripada memukul kemudian istrinya. Nggak pernah Rasul memukul istrinya. Ketika dalam satu kasus di mana kemudian Rasulullah dan Aisyah ada cekcok dalam rumah tangga, Abu Bakar kemudian ikut menyelesaikan cekcok itu, maka Rasulullah kemudian ketika Abu Bakar sudah mulai main tangan kepada anaknya karena anaknya disangka untuk menghina Rasulullah, maka Rasul bilang, Abu Bakar, kami bukan melibatkan engkau untuk melakukan perkara kayak begini. Yuk Aisyah kita pulang. Ini terjadi pada Rasulullah. Rasulullah kemudian ketika satu waktu dibawakan oleh istrinya yang lain satu mangkok makanan yang disukai oleh Rasulullah. Rasul sedang punya tamu kayak sekarang. Tiba-tiba datanglah kemudian orang bawa ini tuh lalu dipukul sama Aisyah sampai kemudian pecah berantakan. Kalau kemudian Anda yang jadi orang yang dimaksud kira-kira gimana? Sudah naik darah. Karena Anda diuji di situ. Anda punya harga diri nggak? Dan bagi laki-laki yang paling penting adalah harga diri. Ini buat perempuan. Laki-laki itu diapain aja boleh kalau Anda sudah pegang harga dirinya.
jangan pernah protesnya di depan umum. Jangan pernah kemudian meragukan kemampuan dia. Jadi kalau mau nanya aja gini, Mas mau nggak? Jangan, Mas bisa nggak? Karena bisa itu melukai harga diri. Tapi kalau mau itu berarti ya tergantung gue. Kalau gue mau ya gue mau. Nah ini kan harga diri. Nah itu Rasulullah dalam kenyataannya ujian harga diri. Apa kata Rasulullah? Rasul menyelesaikan semua permasalahan itu. Para sahabat tegang tuh. Ngapain nih Rasul? Ngapain Rasul nih? Rasul cuma bilang makan aja. Terus dibersihin makan aja. Itu ibumu lagi marah. Gitu kan? Itu ibumu lagi cemburu. Udah gitu aja. Dan ternyata menyelesaikan semua permasalahan. Permasalahan rumah tangga kita ada contohnya. Kita mau jadi kayak gimana? Suami terbaik. Siapa? Rasulullah. Tapi mohon maaf, apakah agama yang lain ada selengkap dalam Islam? Mungkin kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya meyakini inilah Islam kerennya. Kita punya contoh yang terbaik dalam segala sesuatu. Jadi ayah, jadi seorang suami, bagaimana jadi seorang istri, bagaimana jadi sebuah keluarga. Nah itu kemudian yang saya dapat. Teori falsifikasi tadi. Masya Allah. Nah nanti Ustadz Fatih Karim mau nambah. Udah cukup. Itu ilmunya semua dari sini. Dari sini. Gitu. Masya Allah. Monggo kalau sana ada yang mau melanjutkan. Banyak lagi. Ada yang mau diskusi. Karena ini sharing, bukan kajian. Iya. Untuk mengenal Allah itu berapa lama? Butuh berapa lama Ustaz? Iya. Setiap orang mengenal Allah punya ceritanya sendiri. Maka kita nggak bisa benchmarking dengan orang lain. Saya mengenal Allah karena saya bodoh 5 tahun. Karena saya banyak main game gitu kan ya. Makanya tadi baru anak saya minta, Abi mau install game. Aduh, jangan, saya bilang gitu kan ya. Nanti kamu jadi kayak saya gitu kan ya. Nah, jadi artinya misalnya contoh untuk saya perlu 5 tahun untuk mencari Allah. Ada orang yang perlu cuma 1 hari. Ada orang yang cuma perlu 2 menit. Ada orang yang cuma perlu beberapa waktu, tapi semua harus melalui proses yang sama. Apa prosesnya? Prosesnya harus melewati proses berpikir. Kenapa proses berpikir? Karena di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa berpikir itu ada hubungannya dengan keimanan. Dan gak mau mikir justru adalah yang membuat orang tuh jadi tidak mau untuk menaati Allah. Kok bisa gitu? Lihat, dosa pertama yang dihubungkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah adalah dosanya iblis. Apa dosa iblis? Aba wastakbar. Aba, bahasa Indonesia abai. Bahasa Inggrisnya lebih ngerti ignorance. Ignorance. Apa itu ignorance? Anda turn off akal Anda. Bodoh amat, gua nggak peduli. Terserah lu mau masuk surga sendirian aja. Gua kalau masuk neraka juga gua nggak ngajak lu kok. Ignorance. Nah, ignorance ini adalah musuh terbesar daripada keimanan. Maka teman terbesar dalam keimanan adalah curiosity. Apa yang membuat Salman Al-Farisi itu bisa masuk Islam? Curious. Apa yang bisa membuat orang-orang lain masuk Islam? Curious. Coba lihat. Ada orang nyembah patung. Di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, kalian ini ngapain sih melakukan apa? Mereka bilang, kami melakukan yang dulu nenek moyang kami lakukan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengetes akal mereka. Gimana cara ngetesnya? Dihancurin semua patung, ditinggalkan yang paling besar, dikasih kapak. Lalu kemudian waktu berikutnya hebohlah orang-orang. Wah gila, hancur semua nih. Gimana bro? Ini kayaknya kerjaan Ibrahim. Dari kemarin dia kayaknya mention gitu terus. Gitu kan ya. Ngasih notification terus gitu kan ya. Bahwa dia gak suka dengan gini-gini. Ibrahim dipanggil. Oh dia sudah pede dong. Ibrahim ditanya. Kamu yang menghancurkan ya? Kenapa saya? Tanya aja sama patungnya. Secara ilmu kriminal dia memenuhi 3 hal. 1, dia punya motif. 2, dia saksi. Yang ketiga dia punya barang bukti. Anu sekalian, motifnya apa? Dia paling besar, kalian nyembah yang kecil, marahlah dia. Yang kedua, dia punya barang bukti, itu ada kapaknya di situ. Yang ketiga, dia menjadi saksi mata di sini. Tanya dia dong. Yang lain bilang, bodohnya kamu Ibrahim. Dia itu kan nggak bisa apa-apa. Nah kalaupun dia ngelihat dia nggak bisa ngomong. Lalu Ibrahim tinggal bilang, ya lu bilang gue goblok gitu kan ya. Nggak lu gitu kan. Tapi ini membuktikan menang debat nggak mesti selamat. Jadi jangan debat, jangan suka debat. Menang debat tapi dibakar, paham sekalian? Itu Nabi Ibrahim. Nah artinya apa? Yang dirangsang adalah curiosity. Tapi Nabi Ibrahim yang menjadi target perdebatan bukan orang yang didebat, tapi orang yang nonton. Orang yang nonton mikir, iya juga ya. Nah kenapa dia bisa iya juga ya? Karena curious. Diskusi sama Fatih Karim itu tiap semenit ada iya juga ya, itu curious. Tapi kalau kita sudah ignorance, mau sehebat Rasulullah pun gak akan bisa untuk mengislamkan kita. Karena kita gak ada curious. Maka musuh paling besar dalam keimanan adalah ignorance, mematikan akal. Dia gak mau pakai akalnya. Yang kedua, wastakbar. Apa itu wastakbar? Arrogance. Arrogance itu apa? Tindakan untuk melebih-lebihkan akalnya dan merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Coba lihat Black Lives Matter yang kemarin lagi rame.
Ada orang bilang itu mah memang dosa warisannya Amerika. Dari dulu memang mereka dengan orang-orang black memang bermasalah karena orang black dijadikan budak. Saya bilang itu bukan dosa warisan daripada nenek moyang orang Amerika. Tapi yang namanya rasis itu adalah dosa warisan iblis. Kenapa? Iblis berkata, kenapa aku harus nyembah manusia? Dia diciptakan daripada tanah, aku dari api, aku lebih baik. Siapa yang ngomong kamu lebih baik? Nggak pernah Allah bilang kamu lebih baik. Kenapa dia ngomong dia lebih baik? Dia pakai akalnya, istikbar. Untuk menentukan sesuatu yang Allah nggak pernah bilang. Allah nggak pernah bilang api lebih baik daripada tanah. Allah nggak pernah bilang tanah lebih baik daripada api. Padahal di Naruto api itu kalah dengan tanah. Menurut sekalian. Itu soalan yang lain itu kan. Nah, tapi yang pengen saya jelaskan adalah teman-teman sekalian bahwa kalau kita mau membuka pikiran kita mau untuk tidak ignorance, kita mau curious, maka kita akan lebih mudah menemukan Allah. Maka ada seorang badui yang dinilai sangat bodoh oleh orang-orang pada zamannya karena mereka nggak berpendidikan. Mereka ditanya, kenapa Anda meyakini Allah? Dia bilang, sini. Kamu lihat ini apa? Ini kotoran unta. Nah, ini menandakan bahwa pernah ada unta di sini. Karena nggak mungkin ada di sini dengan sendirinya. Maka kotoran unta menunjukkan adanya unta. Maka adanya saya menunjukkan bahwa ada pencipta saya. Itu salah satunya. Fadal silakan. Monggo. Saya mau nanya Ustadz Felix ini termasuk Islam yang mana? Kenapa? Karena di Indonesia Islam itu banyak sekali Ustadz. Ada Islam Nusantara, Islam Muhammadiyah. Nah, bisa nggak Islam di Indonesia itu Islam satu aja? Iya, betul. Baik. Saya termasuk Islam yang mana ya? Gitu kan. Jadi gini, sebenarnya Islam itu cuma satu. Makanya Allah kata di dalam Al-Quran, ya Islam cuma satu. Secara makna bahasa, jadi ini mungkin agak jelimet, cuma saya jelasin sedikit. Islam punya dua makna bahasa. Satu, makna syar'i. Dua, makna lugawi atau makna bahasa. Makna bahasa Islam artinya menyerah, artinya tunduk, artinya menghamba. Itu artinya makna Islam, menyerah, tunduk, menghamba, selamat. Itu artinya Islam. Makna secara agama, secara syar'i, maka ini adalah agama. Makna bahasa sudah saya jelasin, makna agama bagi dua lagi cabangnya. Bingung kan? Satu adalah agamanya Allah dari zaman Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu juga disebut Islam. Yang kedua, lebih khusus lagi adalah agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Nah, agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad ini cuma satu Islam. Muhammadiyah itu cuma bagian daripada namanya ormas. Sedangkan ada misalnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu artinya adalah bagian Islam yang kemudian menegaskan saja, tapi bukan Islam yang berbeda. Jadi sebenarnya tidak pernah ada Islam yang berbeda, termasuk Islam Nusantara. Maka saya sampaikan, kalau dikatakan ekspresi Islam di Nusantara, siapa yang tidak terima? Saya tiap hari pakai batik. Maka saya sangat menghargai ekspresi Islam di Nusantara, karena ekspresinya berbeda-beda. Contoh, halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Di Arab Saudi nggak ada. Walaupun itu kayaknya bahasa Arab, tapi nggak ada halal bihalal. Orang Arab Saudi bingung, ini halal bihalal ini apa? Karena hanya ada di Indonesia. Di Indonesia orang sangat mensimbolkan sesuatu kayak di Turki. Arab Saudi nggak perlu simbol, maka masjidnya kosong, nggak ada hiasan, nggak ada simbol. Karena kenapa? Mereka nggak usah menunjukkan keislaman mereka, sudah sangat nyata. Mereka marah-marah aja kita amin, itu kan ya. Karena seolah-olah dianggap Arab sama dengan Islam. Tapi di Indonesia, di Turki, karena mereka originsnya bukan Islam, mereka perlu simbol. Maka orang-orang Muslim kemudian mensimbolkan dirinya. Orang-orang Turki misalnya, ketika mereka menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka naruh tangannya di sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Mereka menganggap bahwa ketika mereka megang ini, bahwa Rasulullah itu ada di hatinya. Maka mereka mensimbolkan dengan cara seperti ini. Kalau orang Muslim di Indonesia beda lagi. Batik, ada batik wahyu tumurun. Itu cara dakwah orang Indonesia. Batiknya digambar, seolah-olah menggambarkan bahwa malaikat Jibril datang ke Gua Hiro, memberikan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Itu digambarkan dalam batik. Batik itu juga bisa berdakwah. Itu nggak ada masalah kalau ekspresi Islam di Nusantara. Tapi kalau seandainya yang saya kritik waktu itu adalah ketika Islam di Nusantara seolah-olah lebih tinggi daripada yang lain, ini saya nggak bisa terima. Kenapa? Karena ada embel-embel bahwa kalau kita Islam Nusantara, untunglah kita Islam Nusantara nggak seperti Islam yang lain. Nah, mulai kemudian kata-kata itu yang saya kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena seolah-olah kayak tadi, saya lebih baik daripada kamu. Padahal kita nggak bisa mengklaim diri kita lebih baik. Kita bisa jadi klaim diri kita lebih baik kalau kita sudah mati. Bisa. Karena kalau orang sudah mati sudah selamat. Tapi kalau Mas Baim masih hidup belum selamat. Saya belum selamat. Maka ketika kita dikatakan dalam sholat kita Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta petunjuk seperti petunjuk yang diberikan oleh orang-orang yang sudah mati sebelum kita. Karena mereka sudah selamat. Nah, maka kalau kita belum selamat ya udah. Nah, jadi balik lagi kemudian Islam mana? Islam cuma satu, yaitu adalah Islam. Nah, cuma ekspresinya bisa berbeda-beda. Alhamdulillah di tempat di seluruh dunia saya melihat ekspresi Islam di Indonesia sangat unik.
dan mungkin nggak ada di tempat yang lain. Antum pernah di Turki dan antum tahu bagaimana ekspresi Islam di Turki, pemberani, mereka merasa bertanggung jawab. Saya pernah diskusi sama orang Turki, istrinya orang Indonesia, terus dia bilang, diskusi sama Ustadz Felix nih, kamu kan orang Turki asli, katanya kamu ngerti Islam. Setelah dia diskusi dia bilang apa? Saya akui bahwa dia lebih pintar daripada saya soalan Islam, tapi nanti lihat kalau saya di medan perang ya. Dia bilang, wadahnya gede, ngangkat kapal. Nanti ada penjelasan, nanti saya akan hadiahkan ada satu buku kepada Mas Baim. Orang Turki sangat pride dalam soal melindungi. Sampai sekarang mereka bilang apa? Musulman, orang muslim, Indonesia, Kardesh, teman, kita saudara. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka masih kayak kakak tertua. Karena mereka adalah pelindung terakhir kaum muslimin yang ada di dunia pada waktu di zaman kekhilafan Utsmani. Nah ini adalah kemudian rasanya mereka, ekspresinya beda. Tapi saya pernah jelasin, apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia memang betul. Indonesia itu apa-apa senyum. Makanya kadang-kadang ada syekh orang Arab Saudi protes, dipanggil orang Indonesia. Kamu ini belajar nggak serius, pulang aja kamu. Nah, senyum mulu. Kamu dikit-dikit ketawa, ya orang Indonesia kan gitu, ngerti ketawa, bingung ketawa, gitu kan ya, nggak punya duit ketawa, gitu. Orang Indonesia begitu, itu ekspresi Islam di Indonesia. Nah ekspresi bukan bagian daripada Islamnya, karena Islamnya tetap sama, Quran, Sunnah, nggak ada yang menolak. Muhammadiyah, mau NU, mau apapun, tetap Quran dan tetap Sunnah. Cuma bagaimana memahami Sunnah dan Quran, nah di sini kita perlu menjelaskan tentang perbedaan. Dan ini kadang-kadang bijakan orang-orang yang ada di negeri kita. Kenapa? Ini saya mau kasih tahu sedikit rahasia. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki di masa depan. Permasalahan di Indonesia adalah mempelajari Islam dimulai dari what and how. What and how, apa dan bagaimana. Bukan why. Masalahnya adalah kalau Anda mulai ngajarin dengan what and how, orang-orang akan terkooptasi dengan masalah fikih. Karena what and how itu ciri-ciri fikih. Contoh, belajar pas di SD apa? Syarat-syarat keislaman. Rukun Islam, rukun iman. Seperti apa air dibagi-bagi. Lalu kemudian bagaimana cara bersuci, rukunnya sholat, syarat sholat, dan segala macam. Itu hafalan semuanya. Tapi Anda nggak pernah diajarin, kenapa Anda harus sholat? Kenapa Anda harus Islam? Kenapa Anda harus bersyahadat dan segala macam? Anda diajarin teori. Akhirnya Anda jadi tahu, oh harusnya begini. Berarti selain daripada gue, salah. Karena what and how. Tapi coba belajarnya why. Itu nggak akan mudah nyalain orang. Zaman sekarang, begini atau begini yang salah? Begini atau begini? Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang bilang, enggak begitu. Kenapa kamu begini? Ini artinya mukul setan, Pak. Kan ada hadisnya. Yang begini bilang, kalau lu mukul setan tanggung bro, kenapa nggak gini-gini aja? Ribut. Padahal penting nggak sih? Sama-sama sholat, masih banyak nggak sholat, teman-teman sekalian. Ada lagi yang lain. Kita habis i'tidal berdiri, lalu kemudian mau sujud, kira-kira tangan duluan atau kaki duluan? Kepala duluan. Kalau kepala duluan bukan sujud namanya, nyungsep namanya sekalian. Nah, dua-duanya boleh, tapi dipermasalahkan. Banyak hal-hal kayak gitu. Contoh paling banyak banget yang kemudian mohon maaf, berbeda pendapat dikit aja sudah saling mengkafirkan. Contoh yang baru datang saya, Ustadz Felix itu dosa jariah. Kenapa? Istrinya nggak nutup kemudian wajahnya pakai cadar. Saya bilang, loh sebentar, kita ada masalah kita di sini. Kenapa? Karena orang memandang bahwa cuma pendapat dia yang benar. Padahal pendapat dia itu didasarkan daripada dalil. Dan dalil itu bisa jadi berbeda satu sama lain. Contoh, jangankan orang zaman sekarang. Zaman Rasul ada yang berbeda. Jadi agak panjang ya, sorry. Jadi gini, di zaman Rasulullah ya. Rasul bilang, jangan sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Jelas perintahnya? Bahasa Arabnya, la yusalliyannal asar illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar, berangkat sekarang zuhur, berangkat, jangan sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Kenapa? Kita perlu segera mengepung tempat itu. Jangan pernah sholat asar kecuali di situ. Para sahabat pergi langsung siap-siap dalam keadaan capek banget, siap-siap pergi langsung di tengah jalan, ternyata menjelang maghrib. Jadi sudah lewat zuhur, sudah lewat asar, mau maghrib. Terpecahlah mereka jadi dua. Satu bilang, bro sholat yuk. Sholat apa bro? Ya sholat asar bro, ini sudah bentar lagi maghrib. Terus yang lain bilang, kamu gak dengar kata Rasul? Dengar. Lah terus kupingmu wajan atau kuping? Kira-kira kalau orang Indonesia. Ya saya dengar, tapi menurut saya maksud Rasul supaya kita tuh bergegas. Jangan lambat-lambat. Sholat asar di Bani Quraidah. Karena kita sekarang lambat, kita belum nyampe. Sholatlah. Kenapa? Ada ayatnya. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin kitabam mauquta. Waktu yang sudah jelas-jelas tertulis. Harus sholat sekarang. Yang lain bilang, lu dengar nggak itu direct order. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya setelah mereka ribut, mereka bagi dua. Ada yang sholat di situ. Ada yang pergi ke Bani Quraidah, nyampenya tengah malam pak. Rapel tuh. Dari zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah mereka selesai di Bani Quraidah, balik pada Rasulullah, semuanya saling ngece.
Lah bilang ini, ya Rasulullah, percaya nggak ya Rasulullah? Percaya nggak? Ada orang yang sudah dibilangin sama Rasulullah, bantah. Ada ya muslim kayak gitu ya Rasul ya. Yang satu lagi bilang, daripada muslim yang ngerapel sholat. Muslim macam apa itu? Sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran kitabnya tertulis. Jelas banget kapan waktu-waktunya. Berani-beraninya. Rasul ngerti masalahnya apa. Rasul bilang, pada mereka berdua yang sedang berselisih. Apa kata-kata Rasul? Sudah sibuk mereka berselisih panjang. Sudah pakai dalil panjang. Sudah diskusi lama betul. Rasul nggak bilang ini, la haraj. Nggak ada masalah. Lu sholat kan? Sholat. Nggak ada masalah. Semua boleh. Karena pendapat ini didasarkan atas dalil, pendapat ini didasarkan atas dalil. Yang nggak boleh, yang nggak sholat. Taraweh 11 rakaat, 23 rakaat. Yang mana yang salah? Nggak ada yang salah. Yang salah adalah? Yang nggak sholat pun nggak salah. Kan sunnah. Mula. Terbukti. Terbukti orang Indonesia itu kan enggak. Contekan ya kan. Oke, jadi artinya adalah ini kemudian yang menyebabkan kenapa kita jadi kayak nggak bijak menyikapi sesuatu. Padahal kita semua sama. Apa sih yang beda gitu? Semua bisa dibicarakan. Yang sama yang bukan muslim aja kita bisa bicara. Masa yang sama yang muslim kita nggak bicara sih? Sama yang nggak beragama aja kita bisa koeksis. Masa sama yang muslim kita nggak bisa koeksis? Nah, yang terakhir saya yang berpesan, setan itu kata Rasulullah itu sudah nyerah semenjak kemudian Islam datang, dia sudah nyerah untuk disembah di Jaziratul Arab. Tapi dia nggak akan pernah nyerah untuk memecah belah manusia, memecah belah muslim. Maka senantiasa di antara kita tuh akan dipecah belah dengan cara apapun, dengan ya segala macam lah. Ya zaman sekarang ada cebong, ada kampret, padahal nggak ada bedanya sama sekali. Makanya saya menolak dari dulu saya sudah menolak. Saya bilang jangan pernah kita tuh memisah-misahkan yang sudah Allah satukan. Allah aja nggak pernah misah-misahin Anda. Kenapa Anda misah-misahin orang? Lah kalau Anda mau benci perbuatan nggak apa-apa, tapi jangan benci orangnya. Karena orangnya itu bisa berubah. Coba bayangin, kalau Fatih Karim benci orang Cina, gimana ceritanya? Enggak masuk Islam saya. Tapi apakah Fatih Karim pernah benci orang Cina? Enggak pernah. Yang dia enggak suka kelakuan yang salah. Mencuri, berzina, maling. Itu siapapun yang melakukan kita enggak suka. Tapi ketika dia sudah berubah, sudah tobat, kita enggak boleh tetap enggak suka sama dia. Maka enggak boleh kita suka dan enggak suka gara-gara manusia. Tapi suka dan enggak suka gara-gara perbuatan. Itu yang diatur oleh Islam. Gitu ceritanya. Jadi Islam cuma satu.